harus diiringi sesudahnya kita minta maaf kepada siapa yang kita tuju. Karena minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Banyak orang yang mengira minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin, sehingga saat ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, Bu, Jo, mohon maaf minal aidin wal faizin ya Jo ya, yo sama-sama kata dia, seolah-olah mereka sudah bermaafan. Tapi ternyata kalimat minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Terus kalau begitu apa makna minal aidin wal faizin? Minal aidin, aidun itu dari kalimat ada ya'udu, aid yang artinya kembali. Berarti Idul Fitri itu merupakan lebaran yang kita rayakan setelah kita berjuang di bulan Ramadan. Idul Fitri berarti kembali suci, kembali bersih, kembali tidak mempunyai dosa-dosa sama sekali. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Berarti makna minal aidin wal faizin, semoga kita kembali suci, wal faizin, dan kita menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan atau menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kita ni hidup ada hubungan yang disebut dengan hablum minallah, kemudian ada hablum minan nas. Kalau hubungan hablum minallah itu mudah urusannya, minta ampun kepada Allah, istighfar yang banyak, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau hablum minan nas enggak cukup, ya, enggak cukup dengan minta ampunan. Walaupun sejuta ucapan istighfarnya, tapi dia tidak meminta maaf kepada orang lain yang pernah dia zalimi, maka itu tidak ada manfaat sama sekali. Halal bihalal ini merupakan tradisi yang orang Arab pun nggak tahu ini, Bu Lurah. Apa itu acara halal bihalal? Kalau ditanya orang Arab nggak tahu mereka apa itu halal bihalal. Karena orang Indonesia inilah yang sering membuat istilah, walaupun istilah itu diambil dari bahasa Arab. Halal bihalal, bahkan masih banyak kita yang salah sebut. Ada juga yang ngomong halal bin halal kata dia. Kalau halal bin halal berarti halal anaknya si halal, kan itu. Nah, ini halal bihalal, halal dengan halal. Maksudnya apa? Saling menghalalkan, saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Itu namanya halal bihalal. Makanya ada silaturrahim, tapi enggak cukup silaturrahim. Ada terkadang Bu Lurah sering silaturrahim, tapi silatul qalbinya enggak ada sama sekali. Setiap hari berjabat tangan, mohon maaf lahir batinnya, tapi dalam hatinya sampai kapan pun tak ku maafkan, tak kau, kata dia. Ya, mimik wajahnya memaafkan, tapi hatinya tak memaafkan. Maka silat itu bukan silaturrahim saja, tapi ada silatul qalbi, hubungan hati. Makanya dalam ayat yang tadi disebutkan, tujuan dari halal bihalal itu wal afina anin nas. Orang yang dapat keistimewaan adalah orang yang mampu memaafkan orang lain sebelum mereka datang meminta maaf kepadanya. Ini sulit Pak RT ya. Memaafkan orang lain yang belum datang, tidak datang minta maaf tapi kita maafkan. Ya Allah, sudah aku hapuskan kesalahan si Anu dan si Anu. Tidak ada satupun yang datang tapi kita hapuskan. Inilah manusia yang sangat istimewa. Kira-kira banyak dah Bu ketemu manusia yang model ini, Bu. Memaafkan orang lain tanpa orang itu datang ke tempatnya. Banyak tak? Saya yakin tak banyak itu, Bu, ya. Tak banyak.
bahkan orangnya sudah datang pun belum tentu dimaaf. Kenapa bisa seseorang itu datang meminta maaf? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturrahim di Musalla Nurul Islam RT 05 Kelurahan Rengas Condong ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita banggakan Ibu Lurah Kelurahan Rengas Condong yang selalu eksis dalam setiap kegiatan. Malam hari ini nampaknya hitam-hitam gitu, Bu. Ya. Nah, kemudian yang saya hormati, saya banggakan juga Bapak Ketua RW 01 Kelurahan Rengas Condong, kemudian Bapak RT 05 Kelurahan Rengas Condong, dan kemudian yang saya banggakan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Rengas Condong, yang kata Pak RT tadi sedang berulang tahun. Ya, kita doakan semoga Allah berikan umur yang berkah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang luas, dan Allah berikan kesuksesan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian ibu-ibu BKMT Kelurahan Rengas Condong yang hadir juga pada malam hari ini, dan umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, seluruh masyarakat RT 05, begitu juga para undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalimat ini sering kita ucapkan ini, Bu Lurah. Cuman terkadang banyak orang yang salah mengartikan kalimat minal aidin wal faizin. Bahkan cara menyebutnya pun terkadang ada yang belepotan juga. Minal aizin wal faizin ada juga, ya. Yang benar itu kalimatnya minal aidina wal faizin. Atau kalau mau kita sukunkan akhirnya minal aidin wal faizin. Tapi bukan hanya sampai pada kalimat itu, harus diiringi sesudahnya kita minta maaf kepada siapa yang kita tuju. Karena minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Banyak orang yang mengira
minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Sehingga saat ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, Bu, Jo, mohon maaf, minal aidin wal faizin ya Jo ya, yo sama-sama, kata dia. Seolah-olah mereka sudah bermaafan. Tapi ternyata kalimat minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Terus kalau begitu apa makna minal aidin wal faizin? Minal aidin, aidun itu dari kalimat ada ya'udu, id, yang artinya kembali. Berarti Idul Fitri itu merupakan lebaran yang kita rayakan setelah kita berjuang di bulan Ramadan. Idul Fitri berarti kembali suci, kembali bersih, kembali tidak mempunyai dosa-dosa sama sekali. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Berarti makna minal aidin wal faizin, semoga kita kembali suci, wal faizin, dan kita menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan atau menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Karena kita sudah menang Pak RT, ya. 1 bulan puasa di bulan Ramadan, kita berpuasa berperang. Apa Ustaz yang diperangi? Yang diperangi bukan musuh yang kelihatan, musuh yang nyata, tapi yang diperangi adalah sesuatu yang tak bisa kita lihat, tapi musuhnya musuh dalam selimut. Kenapa disebut musuh dalam selimut? Karena musuh itu ada pada diri kita masing. Apa itu musuhnya? Hawa nafsu kita bersama. Hawa nafsu itu yang kita perangi selama bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, orang-orang yang berjuang akan mendapatkan kemenangan. Tentunya Pak RW, yang menang itu adalah orang yang berjuang. Kalau yang enggak berjuang berarti tak menang, walaupun bajunya semuanya baju baru. Ya, ada terkadang Bu Lurah puasa Ida, solat Ida, baju barunya nomor 1 duluan dia beli. Bahkan ketika solat Id dia cari sop paling depan. Mana barisan paling depan, orang belum datang dia sudah duluan. Ini saking semangatnya. Padahal dia tidak ikut menang. Ada tak yang model itu Pak? InsyaAllah RT kita ni tidak ada, ya. Nah, InsyaAllah RT kita ini orang-orangnya itu baik-baik. Puasanya pun kemarin selama bulan Ramadan, InsyaAllah penuh 1 bulan, bulan suci Ramadan. Ya, karena Bapak Ibu, ya, sering saya sampaikan, banyak orang yang berpuasa ketika di bulan Ramadan di rumah ngakunya puasa, Pak. Tapi di luar rumah puas. Ya, di luar rumah puas. Makanya Bapak Ibu yang punya anak-anak bujang, nah ini perlu diwaspadai juga. Karena terkadang anak bujang ngumpul dengan sesama kawannya yang satu serper. Ya, kawan-kawannya yang satu ide dan satu arah. Kemudian mereka berkumpul di satu tempat, sehingga muncullah istilah yang sering kita sebut dengan mokel. Apa itu mokel? Ada yang nyebut mokel itu Pak RT monyet kelaparan. Ya, karena sudah kelaparan, ya kan? Berkumpul orang-orang yang sesama serpernya. Maka pada akhirnya mereka pun puas di luar rumah, balik ke rumah ngakunya tetap puasa. Tapi insyaAllah bapak-bapak kita ini tidak ada yang model itu. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah Ramadan berlalu, maka sampailah kita di bulan Syawal, di bulan yang sangat penuh berkah juga. Dan kemudian bulan Syawal ini merupakan satu waktu yang Allah berikan untuk kita. Waktu untuk apa? Untuk saling mendekatkan diri sesama manusia. Kata Pak RT tadi, kita ni hidup ada hubungan yang disebut dengan hablum minallah, kemudian ada hablum minan nas.
Kalau hubungan hablum minallah, itu mudah urusannya. Minta ampun kepada Allah, istighfar yang banyak, Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau hablum minan nas, enggak cukup, ya, enggak cukup dengan minta ampunan. Walaupun sejuta ucapan istighfarnya, tapi dia tidak meminta maaf kepada orang lain yang pernah dia zalimi, maka itu tidak ada manfaat sama sekali. Maka tadi sudah kita dengar bersama-sama ayat Al-Quran yang dibacakan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dalam ayat ini Bapak Ibu disebutkan, bergegaslah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Allah, sekaligus ada surga yang Allah siapkan. Tapi surga itu Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Tentunya orang yang sudah selesai melakukan puasa di bulan Ramadan, inilah nanti cikal bakal manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, dan untuk mereka lah surga itu disiapkan. Kira-kira ibu-ibu pingin masuk surga enggak, Bu? Mau masuk surga enggak, Bu? Perempuan itu mudah sebetulnya masuk surga. Ya, kata Nabi, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Jika perempuan itu meninggal dunia, kemudian suaminya ridho kepada istrinya. Ridho dalam artian bukan rela, bukan senang, Bu, ya. Ya. Kira-kira Pak RT, kalau Bu RT duluan senang enggak, Pak? Ridho tak? Ridho, Bu. Nah, ya. Ya, ridho dalam artian bukan berarti senang, ya. Nah, tapi ridho yang dimaksud itu, kita kaum lelaki ini masih mengenang apa yang pernah dilakukan oleh istri kita itu sesuatu perlakuan yang baik, servis yang baik, apapun semuanya yang terbaik. Kalau suaminya belum makan, macam mana pun sibuknya, maka suami didahulukan untuk makan. Wah, yang penting luar biasa. Sampai-sampai kita kaum lelaki tak ada niat untuk menikah lagi. Nah, kira-kira kaum bapa ni ada niat tak? Niat tu ada, Pak, tapi tak berani. Ya, niat tu ada tapi tak berani. Cuma niat-niat baiklah, keberanian tak ada, kan? Nah, ketika seorang istri meninggal duluan, kemudian suaminya mengenang semua kebaikan, bahkan dia tidak bisa melupakan istrinya, inilah calon wanita penghuni surga. Ya, tapi kalau ibu yang duluan meninggal, tiba-tiba bapak masuk ke kamar, ngomong, merdeka katanya. Baik, kau beda cerita, Bu Lurah, ya. Kalau merdeka kata bapak, berarti memang bapak itu merasa senang kalau ibu duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang model itu, maka nerakalah yang akan menunggunya. Namun Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini, ya, Pak RT sudah menyiapkan tema bagi kita dalam acara halal bihalal. Halal bihalal ini merupakan tradisi yang orang Arab pun nggak tahu ini, Bu Lurah. Apa itu acara halal bihalal? Kalau ditanya orang Arab nggak tahu mereka apa itu halal bihalal, karena orang Indonesia inilah yang sering membuat istilah, walaupun istilah itu diambil dari bahasa Arab. Halal bihalal, bahkan masih banyak kita yang salah sebut. Ada juga yang ngomong halal bin halal, kata dia. Kalau halal bin halal berarti halal anaknya si halal, kan itu. Nah, ini halal bihalal, halal dengan halal. Maksudnya apa?
saling menghalalkan, saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Itu namanya halal bihalal. Makanya ada silaturrahim, tapi enggak cukup silaturrahim. Ada terkadang Bu Lurah sering silaturrahim, tapi silatul qalbinya enggak ada sama sekali. Setiap hari berjabat tangan, mohon maaf lahir batinnya, tapi dalam hatinya sampai kapan pun tak ku maafkan, tak kau, kata dia. Ya, mimik wajahnya memaafkan, tapi hatinya tak memaafkan. Maka silat itu bukan silaturrahim saja, tapi ada silatul qalbi, hubungan hati. Makanya dalam ayat yang tadi disebutkan, tujuan dari halal bihalal itu wal afina anin nas. Orang yang dapat keistimewaan adalah orang yang mampu memaafkan orang lain sebelum mereka datang meminta maaf kepadanya. Ini sulit Pak RT ya. Memaafkan orang lain yang belum datang, tidak datang minta maaf tapi kita maafkan. Ya Allah, sudah aku hapuskan kesalahan si anu dan si anu. Tidak ada satupun yang datang tapi kita hapuskan. Inilah manusia yang sangat istimewa. Kira-kira banyak dah Bu ketemu manusia yang model ini Bu. Memaafkan orang lain tanpa orang itu datang ke tempatnya. Banyak tak? Saya yakin tak banyak itu Bu, ya. Tak banyak. Bahkan orangnya sudah datang pun belum tentu dimaaf. Kenapa bisa seseorang itu datang meminta maaf? Orang yang mau datang meminta maaf adalah orang yang mengaku salah. Kenapa banyak orang enggak mau datang minta maaf? Malah kalau ketemu terkadang melengos terus. Ya Bu RT ya. Ketemu di jalan melengos ya. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama karena dia merasa tidak salah. Yang kedua ada gengsi di dalam dirinya. Soalnya kita hidup ini Pak RT kadang banyak gengsinya Pak. Ya. Makanya kaum ibu pun terkadang pada saat ngumpul dengan kawan-kawannya kadang banyak gengsinya Bu Lurah. Ya. Ya, macam mana? Kalau seandainya berkumpul dengan sesama teman yang satu server dan yang lainnya, ya, karena gengsinya itu, makanya terkadang muncul istilah besar pasak daripada tiang. Macam mana pun caranya, biar sama dengan yang lain, biar tidak malu dengan yang lain, ada enggak ada diadokan. Yang penting datang ke satu tempat terkadang bukan ilmunya yang dicari, tapi selfie-nya yang lebih utama. Ya, buatlah video ya kan. Hai guys ya, kami sekarang ni lagi di mall umpama ini Bu ya. Nah, lihat model kami ko ha. Kami ko tempatnya tempat jalannya mall. Ya, padahal kantongnya kering. Ha, model itulah kira-kira. Ya, kenapa? Ada gengsi. Karena manusia terkadang tidak memberikan sesuatu yang dia butuhkan, tapi memberikan sesuatu yang menurut dia bisa untuk memenuhi gengsinya. Sehingga malu ketika seseorang itu tidak punya sesuatu. Malu ini pada akhirnya berujung sampai berhutang pun tak masalah. Makanya Bapak Ibu, kita silaturrahim halal bihalal untuk saling memaafkan. Kemudian Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ada silaturrahim, ada silatul qalbi. Silaturrahim itu apa artinya? Silaturrahim menyambung ataupun menghubungkan hubungan kasih sayang. Rahim itu kasih sayang. Karena kita semua ini pernah berada dalam alam yang penuh dengan kasih sayang. Mana alam yang penuh kasih sayang? Itulah alam rahim. Alam rahim itu tidak kita miliki kaum bapa. Yang punya alam rahim itu kaum perempuan. Makanya kaum perempuan ini lebih hebat kasih sayangnya Pak. Biasanya antara laki-laki dan perempuan, mana lebih mudah nangis Bu? Perempuan atau laki-laki?
Nah, biasanya itu lebih mudah nangis itu kaum perempuan, lebih mudah tersentuh kaum perempuan dibanding kami kaum lelaki. Kalau seorang lelaki sudah menangis, berarti sudah sedih nian lah yang dia rasa tu, ya. Tapi terkadang, ya, ketika istrinya meninggal dia nangis hebat. Ternyata bukan gara-gara istrinya meninggal, Pak, dia nangis, ya. Tapi apa? Dia berpikir bagaimana cari gantinya lagi. Nah itu terkadang. Tapi insya Allah tidak ada dia terima kok, ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alam rahim itu merupakan alam yang sangat tenang, alam yang sangat nyaman. Selama 9 bulan 10 hari kita berada di alam rahim. Bahkan Bapak Ibu, saking hebatnya sayangnya seorang ibu kepada anaknya, walaupun seorang ibu itu waktu dia belum mengandung itu tidurnya lasak nian, Pak. Kalau ada perempuan yang tidurnya lasak nian, tapi pada saat dia mengandung anak, saya yakin tidak ada ibu-ibu itu yang tidurnya tengkurap, Pak. Ya, ketika sedang mengandung, kandungannya sedang besar, dia usahakan walaupun capek, walaupun lelah, tidak ada ibu-ibu yang tidurnya tengkurap, ya Bu, ya. Kenapa? Sayang kepada anak. Makanya kita enggak jauh-jauh dari kalimat rahim. Ketika kita meninggal dunia, maka kita pun dipanggil dengan sebutan almarhum, dari kalimat rahim juga. Pada saat kita meninggal, orang manggil kita almarhum. Siapa? Almarhum Sianu, almarhumah Sianu. Apa arti almarhum itu? Almarhum itu dari kalimat rahim, yang artinya orang yang harus diberikan kasih sayang. Berarti orang yang sudah almarhum, orang yang harus diberikan kasih sayang. Apa maksudnya harus diberikan kasih sayang? Enggak boleh diomongin lagi, enggak boleh dijelek-jelekkan lagi, enggak boleh dicari kesalahannya. Bahkan jika ada kesalahannya, kesalahan itu harus ditutupi sedemikian rupa. Makanya kami kaum bapak yang mensolatkan jenazah, pada saat imam selesai mensolatkan jenazah, imam akan berbalik menghadap kepada para jamaah. Jamaah sekalian, mari kita saksikan apakah almarhum ini orang baik. Kita galau jamaah jawab baik, ya. Walaupun yang meninggal itu kenyataannya enggak baik, walaupun di antara jamaah itu banyak juga yang merutuk. Alah, baik apa katanya, ya. Tapi harus tetap diberikan kesaksian. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi mengatakan ana inda zanni abdi bi. Saya akan memberikan kepada hambaku sesuai dengan dugaannya kepadaku. Kalau dugaannya baik, maka insya Allah hasilnya pun baik. Tapi kalau dugaannya tak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah, yakin enggak Bu doanya dikabulkan? Yakin enggak? Harus yakin doanya dikabulkan. Karena kata Nabi, kalau kamu berdoa wa antum muqinuna bil ijabah, kamu harus yakin kalau doamu dikabulkan. Cuman terkadang perjalanan doa itu terkabul, banyak sekali halangan dan rintangannya. Contoh Bapak Ibu, ya, ada ini satu kisah. Ini kisah nyata tentang doa yang terkabul yang dilakukan oleh seseorang. Ada seorang pemuda namanya Sulaiman, ya, seorang pemuda namanya Sulaiman, disebut ganteng idak, orangnya hitam, ya, alias jelek lah. Sulaiman ini merupakan seorang pemuda yang pemlatu. Apa itu pemlatu? Pemuda lajang tua. Lah tua umurnya belum dapat
belum dapat jodoh, belum dapat isteri. Tapi di RT Limun tak ada model itu, dapat RT ya. Ada tak yang lah tua belum dapat juga bininya? Tak ada ya. Berarti laku-laku RT 05 ni. Ini Sulaiman yang tadi postur tubuhnya itu enggak ganteng alias jelek. Dia suka, Bu Lurah, dengan seorang wanita cantik yang jauh ya, berbanding 180 derajat. Tapi dia cinta dengan perempuan itu. Macam mana caranya biar dia dapat perempuan itu? Dia datangilah gurunya. Guru, macam mana, apa yang harus saya buat, guru? Saya suka dengan seorang wanita. Nama wanita itu Fatimah, guru. Dia orangnya cantik. Kira-kira mungkin tak guru dia jadi istri saya? Maka gurunya ngomong, tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau Allah mengizinkan, kata gurunya. Maka Sulaiman mendengar kata-kata gurunya, Bapak Ibu, dia pun semangat. Apa yang harus saya lakukan, guru? Solat tahajudlah setiap malam selama 1 tahun. Mintalah kepada Allah agar Fatimah menjadi istrimu. Dengan semangat Pak RT, di waktu malam Sulaiman pun berdoa. Setelah tahajud dia berdoa, ya Allah, jika Fatimah itu jodohku, ya Allah, mudahkan ya Allah. Kalau Fatimah itu ternyata bukan jodohku, jodohkan ya Allah. Kalau dia bukan takdirku, takdirkan ya Allah. Rubah takdirmu, kata Sulaiman. Wah, ini hebat nian doanya, makso nian Pak ya. Doanya memaksa. Tapi itulah doanya setiap malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambil tahajud malam, maka siangnya pun dia berinteraksi, berkenalan, melakukan PDKT dengan keluarga Fatimah. Fatimah itu tinggal dengan ibunya, seorang janda yang sudah menjanda 4 tahun, namanya Zubaidah. Itu ibu dari Fatimah. Setelah malam tahajud, siangnya dia pun PDKT, selesai sudah 1 tahun. Selesai 1 tahun dia datangi gurunya, Pak. Guru, apa langkah selanjutnya? Tahajud sudah 1 tahun. Apa lagi yang harus saya lakukan? Besok hari Jumat datangi rumah Fatimah, lamar Fatimah. Tapi jangan sampai lewat jam 7 pagi. Berangkatlah jam 6 pun sudah berangkat Sulaiman, saking semangatnya, Bu. Ya, dia hidupkan motornya berangkat ke rumah Fatimah. Sampai di rumah Fatimah dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, ternyata yang buka Zubaidah. Mas Sulaiman, pagi-pagi kok sudah datang? Apa yang perlu, apa hajatnya Mas Sulaiman? Masuk Sulaiman. Setelah masuk dia utarakan keinginan, Bu, 1 tahun kita sudah berkenalan, 1 tahun sudah kita dekat. Maka hari ini saya datang untuk melamar anak ibu Fatimah, kata Sulaiman. Mendengar jawaban Sulaiman, Zubaidah menangis terseduh-seduh, Bu. Menangis hebat. Loh, Bu, kenapa ibu menangis? Apakah ada yang salah dalam kalimat saya? Kata Sulaiman. Mas Sulaiman, tidak salah kalimatmu. Tapi sudah 1 tahun kita kenal. Mulai dari awal kita kenal, aku sudah berdoa kepada Allah agar engkau bisa jadi suamiku, katanya. Ngapo dah aku yang kau lamar? Aku sudah janda 5 tahun. Ngapo kau pilih anakku? Semenjak kita dulu awal ketemu, sudah kudoakan bahwa engkau jadi suamiku, kata Zubaidah. Ternyata Bapak Ibu ada pertarungan doa di langit. Ya, doa Sulaiman dengan doa Zubair. Kira-kira mana yang kalah doanya, ya kan? Karena Sulaiman doanya maksonian. Bu, kalau begitu saya belum bisa menjawabnya, kata Sulaiman. Saya enggak butuh jawaban sekarang, Mas. Boleh Mas pulang dulu, saya tunggu jawaban berikutnya, kata Zubaidah. Pulanglah Sulaiman dengan lemas, Bu. Ya Allah, sambil jalan, ya kan?
Ngapolah macam konian? Apakah malaikat salah mengantar doa saya, kata dia. Ya, saking hebatnya dilemanya. Sampai di depan gurunya, macam mana Sulaiman? Kacau guru, katanya. Ngapa kacau? Iya, aku lamar Fatimah, yang nyambut malah Zubaidah, kata dia. Terus apa jawabanmu? Ya, belum bisa aku jawab. Apa yang harus saya lakukan, guru? Udahlah, kalau begitu jangan putus asa. Lakukan solat istikharah selama 10 hari ke depan. Akhirnya solat istikharah si Sulaiman. 10 hari ke depan dia solat istikharah. Ketika selesai solat istikharah, datanglah dia ke tempat gurunya. Gimana Sulaiman? Apa hasilnya? Guru, udahlah, terima baiklah Zubaidah. Daripada aku tidak dapat sama sekali, daripada aku tetap jadi lajang tua, biarlah Zubaidah bela aku terima. Kalau kau siap, okey, kita berangkat melamarnya. Berangkat melamar. Orang pun heboh, karena biasanya dia datang untuk mendekati Fatimah, giliran melamar, yang dilamar Zubaidah. Semuanya pun sudah ditentukan, hari hanya pun sudah ditentukan. 10 hari menjelang hari H, tenda sudah dipesan, cateringnya sudah dipesan, semuanya sudah dipesan. Maka Zubaidah pun berangkat di satu hari ke pasar, Bu. Sampai di pasar, ditabrak becak, jatuh ke got, langsung innalillah. Ya, maka mendengar kabar itu Sulaiman dalam hatinya alhamdulillah. Ya, mulutnya mengucapkan inna lillah. Dia mengumpulkan antara alhamdulillah dengan inna lillah. Setelah perjuangan yang begitu dahsyat dengan doanya, maka ternyata Zubaidah meninggal. Tapi masih was-was, apa ini langkah selanjutnya? Ternyata keluarga Fatimah pun bermusyawarah. Karena sudah menjelang hari H, semua sudah dipesan, keluarga ngomong, daripada pesta ini tak jadi, kita rugi. Karena sudah dipesan dan dibayar semuanya, tentunya ini tak bisa dikembalikan. Yang penting acara ini tetap berlangsung, tapi bukan ibumu yang duduk di pelaminan, tapi kamulah Fatimah sebagai penggantinya. Wah, ternyata terkabul juga, Bu, doanya. Walaupun lika-likunya sangat hebat. Ini merupakan gambaran ketika kita berdoa kepada Allah, walaupun bertahun-tahun belum Allah kabulkan, jangan putus. Sedangkan Nabi Yunus alaihi salam, beliau Nabi, Rasul Allah. Ketika beliau masuk ke dalam perut ikan paus, minta kepada Allah supaya dikeluarkan. Minta ampunan Nabi Yunus alaihi salam. Ya, ketika beliau minta ampunan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kata beliau, ternyata enggak langsung Pak instan hari itu dikeluarkan. Padahal beliau Nabi, beliau Rasul. Seharusnya kalau sudah Rasul yang minta langsung instan, tapi beliau tidak juga. Allah berikan waktu sampai 40 hari 40 malam, barulah Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus itu. Apalagilah kita, Pak, ya, apalagi kita, Bu, yang banyak dosa, yang ketika ngumpul dengan kawan, terkadang karena sudah kebiasaan, Bu, ya, sudah kebiasaan, Bu Lurah, ngumpul bersama, tidak bisa lepas ngomongin orang. Ya, kalau Ramadan liburlah, ya kan? Nah, libur dulu ngegosipnya ketika Ramadan. Kita alihkan ngegosipnya via media sosial. Ada juga yang model itu. Nah, tapi insyaAllah tidak ada yang model itu di sini. Makanya ketika kita hidup, tentunya ada salah, ada khilaf dengan orang lain. Maka mari sama-sama kita meminta maaf dan saling memaafkan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang baik, kembali kepada fitrahnya manusia. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya itu, saling memaafkan, saling legowo.
mari kita hilangkan kesalahan orang lain, hilangkan kalau gengsi, Bu, ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu semua celaka karena apa? Karena gengsi. Kenapa mereka gengsi? Ya gengsi. Yang menjadi pemuka agama, yang menjadi orang nomor satu itu keponakannya dewek. Malaslah nak ngikutin keponakan. Masa saya yang dituakan, ya kan? Saya orang tua, saya yang sudah biasa dimuliakan orang, mau tunduk dengan ponakan sendiri. Kira-kira model itu termasuk alasan mereka tidak mau mengikuti agama Islam. Makanya mari, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, wal afina anin nas, mari sama-sama kita maafkan dosa dan kesalahan orang lain sebelum mereka datang meminta maaf. Inilah manusia yang insya Allah akan menjadi manusia yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan kita semua warga RT 05 khususnya, begitu juga warga Kelurahan Rengas Condong, bisa kompak dan kemudian bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lain, karena doa akan tertolak ketika di antara kita ada yang saling tidak memaafkan. Mudah-mudahan semua itu tidak terjadi di lingkungan kita dan Allah menurunkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.